Kenalkan, saya Roderick Wilson Tendean dengan NIM 20026121179, dokter muda anestesi periode 9 Agustus sampai 19 September 2021. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai nyeri. Baik, nyeri merupakan suatu pengalaman sensorik dan perasaan emosional yang tidak menyenangkan akibat terjadinya kerusakan aktual maupun potensial atau menggambarkan kondisi terjadinya kerusakan. Untuk mekanisme nyeri, nyeri timbul akibat adanya rangsangan oleh zat analgesik pada reseptor nyeri yang banyak dijumpai pada lapisan superfisial kulit dan beberapa jaringan di dalam tubuh. Pengalaman sensoris pada nyeri akut disebabkan oleh stimulus noxeus yang diperantarai oleh sistem sensorik nociceptif. Sistem ini berjalan mulai dari perifer, melalui medula spinalis, batang otak, talamus, dan korteks cerebri. Apabila telah terjadi kerusakan jaringan, maka sistem nociceptif akan bergeser fungsinya dari fungsi protektif menjadi fungsi yang membantu perbaikan jaringan yang rusak. Selanjutnya, untuk fisiologis nyeri, khususnya untuk nyeri nociceptif, di mana nyeri nociceptif ini terdiri dari 4 rangkaian proses yang terlibat, yaitu transduksi, transmisi, modulasi, dan persepsi. Untuk transduksi, itu merupakan konversi stimulus noxeus termal, mekanik, ataupun kimia yang menjadi aktivitas listrik pada akhiran serabut sensorik nociceptif. Proses ini diperantarai oleh reseptor ion channel yang spesifik, di mana konduksi ini merupakan perjalanan aksi potensial dari ujung saraf perifer ke sepanjang akson menuju ujung nociceptor di sistem saraf pusat. Kerusakan jaringan menyebabkan pelepasan mediator kimia seperti prostaglandin, bradikinin, serotonin, substansi P, dan histamin, di mana mediator-mediator ini kemudian mengaktifkan nociceptor sehingga terjadilah proses yang disebut transduksi. Pertukaran ion natrium dan kalium terjadi pada membran sel sehingga mengakibatkan potensial aksi dan terjadinya impuls nyeri. Untuk yang kedua, yaitu transmisi, di mana transmisi ini merupakan bentuk transfer sinaptik dan dari satu neuron ke neuron lainnya, di mana potensial aksi dari tempat cedera bergerak dari sepanjang serabut saraf aferen ke nociceptor di medula spinalis. Pelepasan substansi P dan nociceptor di pelepasan substansi P dan neurotransmitter lainnya membawa potensial aksi melewati celah ke cornu dorsalis pada medula spinalis, kemudian naik menjadi tractus spinothalmicus ke talamus dan mesencephalon, lalu melewati talamus menuju korteks somatosensori, lobus parietal, frontal, dan sistem limbik. Yang selanjutnya yaitu modulasi, di mana modulasi ini merupakan proses interaksi antara sistem analgetik endogen dengan impuls nyeri yang masuk ke kornu posterior medula spinalis, di mana beberapa neuron pada area ini merangsang pelepasan neurotransmitter tambahan yang pada akhirnya memicu pelepasan opioid endogen dan menghambat transmisi impuls nyeri di cornu dorsalis. Tahap yang terakhir atau keempat yaitu persepsi,
di mana persepsi merupakan hasil akhir dari proses interaksi yang kompleks dan unik yang menghasilkan suatu perasaan subjektif yang dikenal dengan nyeri. Selanjutnya, untuk klasifikasi nyeri, dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama berdasarkan waktu durasinya, dibagi menjadi nyeri akut dan nyeri kronik. Untuk nyeri akut, itu berlangsung dalam waktu kurang dari 3 bulan secara mendadak, akibat trauma ataupun inflamasi, dan tanda-tanda respon simpatis. Untuk nyeri kronik, dikatakan nyeri kronik apabila nyerinya itu lebih dari 3 bulan, onsetnya hilang timbul atau terus-menerus, dan merupakan tanda respon parasimpatis. Untuk klasifikasi selanjutnya, yaitu berdasarkan etiologinya, dibagi menjadi 3, yaitu nyeri nosiseptif, nyeri neurogenik, dan nyeri psikogenik idiopatik. Untuk nyeri nosiseptif itu merupakan nyeri yang disebabkan oleh kerusakan jaringan, proses penyakit, ataupun fungsi abnormal dari otot ataupun organ dalam. Untuk nyeri neurogenik merupakan nyeri akibat gangguan pada jalur sensorik di semua tingkat mulai dari saraf tepi sampai ke sistem saraf pusat. Nyeri psikogenik atau idiopatik itu merupakan nyeri yang sumber nyerinya masih tidak terdeteksi. Selanjutnya untuk penilaian nyeri, di mana penilaian nyeri ini meliputi yang pertama ada anamnesis umum, pemeriksaan fisik, dan anamnesis spesifik nyeri, dan evaluasi ketidakmampuan yang ditimbulkan nyeri. Yaitu yang pertama, lokasi nyeri, keadaan yang berhubungan dengan timbulnya nyeri, karakteristik nyeri, intensitas nyeri, gejala yang menyertai, efek nyeri terhadap aktivitas, tata laksana yang sudah didapatkan, riwayat penyakit yang relevan dengan rasa nyeri, dan yang terakhir, faktor lain yang akan mempengaruhi tata laksana pasien. Nyeri ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada unidimensional dan multidimensional. Untuk unidimensional, hanya mengukur intensitas nyeri dan cocok untuk nyeri-nyeri akut, di mana skala yang biasa digunakan untuk evaluasi pemberian analgetik. Skala asesmen nyeri unidimensional itu meliputi ada 3, yaitu ada FAS, NRS, dan WBFS. Untuk intensitas nyeri yang kedua, yaitu multidimensional, di mana multidimensional ini mengukur intensitas dan afektif nyeri, yang dapat diaplikasikan untuk nyeri-nyeri kronis, lalu dapat dipakai untuk penilaian klinis, dan skala-skala multidimensional ini meliputi McGill Pain Questionnaire dan Pain Diary. Untuk unidimensional yang pertama, yaitu FAS atau Visual Analog Scale, di mana FAS ini merupakan skala linier yang menggambarkan secara visual gradiasi tingkat nyeri yang mungkin dialami seorang pasien. Di mana FAS ini memiliki kelebihan, yaitu pertama, mudah dan cepat dipahami pasien, mudah diinterpretasikan klinisi, dan kelemahannya ada sulit digunakan pada keadaan emergensi, dan sulit digunakan pada pasien gangguan kognisi, penglihatan, dan kesadaran. Untuk skala FAS ada di gambarnya di bawah. Selanjutnya, untuk skala unidimensional kedua,
yaitu ada NRS atau Numeric Rating Scale, di mana Numeric Rating Scale ini didasari pada skala angka 1 sampai 10 untuk menggambarkan kualitas nyeri yang dirasakan pasien, di mana Numeric Rating Scale ini memiliki kelebihan yang pertama, lebih mudah dipahami, lebih sensitif terhadap jenis kelamin, etnis, hingga dosis. Yang kedua, lebih efektif untuk mendeteksi penyakit nyeri akut. Dan yang ketiga, hasil yang dihasilkan itu konsisten. Untuk kelemahan dari Numeric Rating Scale, yang pertama, keterbatasan pilihan kata untuk menggambarkan rasa nyeri, tidak memungkinkan untuk membedakan tingkat nyeri yang lebih teliti, dan yang terakhir, sulit digunakan pada pasien dengan gangguan kognisi, penglihatan, dan kesadaran. Untuk gambar dari NRS atau Numeric Rating Scale ada di bawah. Selanjutnya, untuk WBFS atau Wong-Baker Face Scale, di mana skala nyeri ini tergolong mudah untuk dilakukan karena hanya dengan melihat ekspresi wajah pada pasien pada saat bertatap muka tanpa kita menanyakan keluhan dari pasien tersangkut. Di mana kelebihan dari Wong-Baker Face Scale ini, yang pertama, mudah dan cepat dipahami oleh pasien. Yang kedua, dapat digunakan pada anak-anak di atas 3 tahun. Untuk kelemahan dari Wong-Baker Face Scale ini, yang pertama, membingungkan antara efek seperti menangis dan tersenyum dengan intensitas nyeri. Lalu juga hasil bisa lebih tinggi dari skala lain dengan wajah yang netral tanpa nyeri. Untuk gambar dari Wong-Baker Face Scale ada ditampilkan di bawah. Selanjutnya untuk intensitas nyeri multidimensional, yang pertama yaitu McGill Pain Questionnaire, di mana intensitas nyeri pada McGill Pain Questionnaire ini memiliki kelebihan, yaitu yang pertama, dapat digunakan untuk nyeri kronik yang berubah-ubah. Yang kedua, deskripsi nyeri lebih tepat dan dalam. Yang ketiga, dapat membedakan nyeri nosiseptif dan nyeri neuropatik. Dan yang keempat, memiliki versi pendek, yaitu short MPK untuk memudahkan penilaian. Untuk kelemahan dari intensitas McGill Pain Questionnaire ini, yaitu yang pertama termasuk kompleks, lalu waktu penilaian yang cukup lama, yaitu di atas 20 menit, dan yang terakhir pasien diharuskan mengerti kosakata pada kuesioner ini. Untuk contoh dari kuesioner McGill Pain dapat ada di slide di samping. Selanjutnya untuk pain diary, di mana pain diary ini memiliki kelebihan yaitu dapat menentukan pola dari nyeri itu. Untuk kelemahannya berpotensi bias karena pain diary ini dipengaruhi oleh tendensi dan memori dari pasien. Yang kedua, item dari pain diary ini memiliki item yang berbeda sehingga sulit mendapat data secara kolektif. Selanjutnya, untuk manajemen dari nyeri, di mana manajemen nyeri pada tingkat 1, yaitu langkah awal untuk mengatasi nyeri, hendaknya menggunakan obat analgesik non-opioid. Untuk tingkat kedua,
Bila masih tetap nyeri, naik ke tangga atau langkah kedua, yaitu tambahkan opioid tingkat lemah. Untuk skor yang ketiga, yaitu bila nyeri masih menetap, maka sebagai langkah ketiga disarankan untuk memakai opioid tipe kuat, di mana pada nyeri akut mengikuti langkah-langkah tangga ke bawah, yaitu dari 3, 2, lalu 1. Sedangkan pada nyeri-nyeri kronik mengikuti langkah tangga ke arah atas, yaitu 1, 2, lalu ketiga. Ini ada contoh-contoh dari obat-obat non-opioid, yaitu asetil salicylic acid atau aspirin, di mana dosisnya yaitu 500 sampai 1000 mg dengan interval dosis 4 jam dengan dosis maksimum 3.600 sampai 6.000 mg. Selanjutnya obat non-opioid yang kedua yaitu ada ibuprofen dengan dosis 400 mg dengan interval dosis 4 sampai 6 jam dengan dosis maksimum 3.200 mg. Selanjutnya untuk opioid tingkat rendah atau weak opioid, ada terdapat contoh yaitu tramadol dengan dosis 500 sampai 150 mg dengan interval dosis 4 sampai 6 jam dengan dosis maksimum 100 sampai 200 mg. Selanjutnya untuk golongan opioid yang kuat, yaitu ada yang pertama ada morfin dengan nyeri sedang yaitu dosis 0,1 sampai 0,2 mg per kilogram berat badan dapat melalui intramuskular ataupun subkutan. Untuk nyeri berat dapat diberikan dengan dosis 1 sampai 2 mg IV dapat diulang sesuai dengan yang diperlukan. Obat opioid tingkat kuat yang kedua yaitu ada petidin dengan dosis intramuskular 1 sampai 2 mg per kilogram berat badan diulang 3 sampai 4 jam. Dengan dosis IV yaitu 0,25 sampai 0,5 mg per kilogram berat badan. Opioid yang ketiga yaitu ada fentanyl, di mana selama pembedahan yang digunakan yaitu fentanyl patch. Selanjutnya ada obat-obat adjuvan, yaitu ada yang pertama kortikosteroid, kedua ada antikonvulsan, ketiga antidepresan, dan yang terakhir ada neuroleptik. Baik, sekian presentasi materi saya mengenai nyeri yang dapat disampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Sekian, terima kasih.